Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mandawangi, Selamat datang di podcast Mandua Banyuwangi. ngobrol asik bersama kita Jenna, CCN. Danang. Wah, kayaknya semangat banget ya Iya, Mas kita Danang harus hari semangat dong. Meskipun pagi-pagi terus cuacanya agak mendung hari ini juga, agak mendung. Tapi ini. Dikit. ya dikit sih. Jadi mendung sedikit itu nggak memecahkan ngaruh. semangat sama Bener kita. Bener banget. Gimana nih kabarnya penonton setia? Penonton setia podcast Mandua Banyuwangi. Mandua Banyuwangi pastinya sehat selalu. Sehat selalu. Untuk Mas Danang sendiri, Kalau saya, alhamdulillah saya masih sehat, masih Masih diberi sehat. kesehatan. Kalau Mbak Zizi gimana? Alhamdulillah Sangat baik. Soleh. Soleha. Soleh. Oh gitu. Oke. Jadi di sini kita mau ngapain, Kak Zizi? Jadi di sini kita tuh mau podcast. Podcast, gitu. iya podcast. Karena udah lama banget kita nggak diundang di Iya, podcast diundang Mandua jadi Banyuwangi. host podcast lagi. Jadi Sebagai kita sangat semangat ya hari ini. Betul banget. Mm-mm. Dan kali ini tamu kita itu amat teramat spesial. Teramat spesial. Bintang tamu kita spesial pada pagi hari Spesialnya karena apa tahu nggak? ini. Apa? Pertama, Pertama. bapaknya keren banget. Bapaknya keren banget. Yang Kedua, apa? beliau ini saking semangatnya gitu ya Mm-mm. Mas Danang. Tadi waktu aku berangkat sekolah, Mm-mm. waktu aku ini Apa? Ini sepeda, Ini ya, sepeda, yang iya, di sepeda. depan. Beliau ini sudah ada di depan. Sudah ada di depan. Iya, Waduh. pagi sekali. Mendahului anak-anak Mandua Banyuwangi Iya, yang betul, datang kayak pagi-pagi. Masya Allah, semangat semangatnya. sekali. Iya, ini perlu dicontoh Mas. Perlu Danang. dicontoh, Betul bener banget. Kira-kira Gimana? dengan Bapak siapa sih? Langsung saja kita sambut bintang tamu spesial di podcast Mandua Banyuwangi pagi hari ini, Kita sambut Bapak Syahrir Effendi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. sehat. Sehat juga nih. Ya, alhamdulillah kita juga sehat ya. Kita senang sekali bisa ngobrol-ngobrol Ngobrol bareng dengan lagi dengan Bapak. Kelas berapa ini? Kita kelas 12. Oh, kelas 12. Iya. Betul sekali. Alhamdulillah. Sebentar lagi nggih. Nggih, Nggih. sebentar lagi. Bentar lagi kita akan purna. Iya, kita akan Jadi purna. alumni. Iya, jadi alumni. Makanya kita semangat banget Pak disuruh jadi Disuruh host podcast. jadi host podcast lagi di detik-detik terakhir Detik-detik sebelum kita terakhir. jadi alumni. Betul Seperti banget. itu. By the way, Ngomong-ngomong, kita gimana? tanya-tanya dulu. Kita Iya. tanya-tanya Bapaknya. dulu tentang Bapak Effendi. Bapak ini benar tadi datangnya sepagi itu, Bapak? Ya, alhamdulillah tadi sebenarnya berangkatnya kan dari Surabaya. Iya, Dari Surabaya, dari Surabaya. itu keretanya pakai Wijaya Kusuma Hmm, jam 11.50 Jam 11. 11.50. malam. Oh, malam. Iya. Alhamdulillah nyampe di sini jam 5. Jam 5. Jam 5 turun di stasiun mana itu? Kalistayo. Ya, benar. Terus ke sini, ya alhamdulillah lihat sini, wah keren ini. Gitu. Madrasahnya Sangat keren bagus nih ya. sekali. Waduh, alhamdulillah. Kita dengarnya itu cukup bangga ya. Iya. Bangga. Bangga sekali sebagai Bangga anak sekali sebagai Madrasah anak Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. ini. Nah, ngomong-ngomong dari Surabaya, alamat lengkap Bapak Syahrir ini di mana sih Pak? Kan siapa tahu ya Siapa nanti tahu nanti waktu kita hari hari raya raya kita mau gitu ke ya. sana, terus Iya. nanti anak Mandua Banyuwangi nyewa bis gitu buat ke sana Iya, gitu buat untuk berkunjung, bersilaturahmi. Saya sehari-hari itu tinggal di kampung ya, di Iya. Sepanjang Asri. Sepanjang asri. Sepanjang Asri di Kelurahan Taman Sepanjang Sidoarjo. Tapi secara teritorial itu ada di depannya PWNU Provinsi, PWNU Jawa Timur. Jadi ya termasuk pinggiran tapi pinggiran yang kota. Nggak tahu mendeskripsikan ini gimana. Pinggiran tapi pinggirannya kota. Pinggiran Gitu, yang pinggiran. kota. Iya, pinggirannya tapi nanti ketika kita udah keluar dari pinggiran itu kita udah melihat kota. Kota, gitu. iya. Benar, karena Bener persis banget. di samping pintu keluar tol. Oh gitu. Tol sudah Surabaya. Jadi setiap hari di sana rame nggak Pak? Maksudnya kayak mungkin Rame. nanti rame banget. Rame banget.
Ramai banget ya Pak. Oh berarti bapaknya dari Sidoarjo ya? Ya, dari dari Sidoarjo. Sidoarjo datang ke sini nyampe jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Semangat sekali. Sempat gerimis tadi kan? Oh iya, sempat gerimis tadi pagi. Ya. Alhamdulillah ini sekarang terang. Ya, alhamdulillah sekarang. Ya, sudah soalnya kalau biasanya area Surabaya Sidoarjo itu panas Panas, sekali ya Pak. panas. terang. Oh, panas. Betul. Sudah beberapa bulan ini enggak turun hujan. Begitu. Iya, kalau di Banyuwangi ya, Ya, seperti kadang Pak. panas, kadang hujan, kadang campur jadi satu. Apalagi akhir-akhir ini ya mulai ada akhir-akhir ini. gerimis-gerimis Ya. gitu. Bener banget. Oke, jadi di sini Kak Danan kita itu mau ngobrol santai, Ngobrol santai, enjoy dengan enjoy Pak juga Syahrir. dengan Pak Syahrir. Tentang apa nih, Kak? Tentang program-program baru yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini. Oh, yang itu gak sih, Kak? Yang MAN-PK, terus betul. kemudian ada Madrasah Keterampilan, Betul. sama SKS. Betul sekali. Oh, kita mau ngobrolin tentang itu ya? Iya, betul. Betul Mm-mm. banget. Kita mau mengupas lebih dalam tentang program-program itu Secara tajam. secara tajam, setajam apa? Silet. Silet. Silat. Bapaknya tahu. Bapaknya tahu ternyata. Oke. Jadi sebenarnya kita itu sudah Sudah mengulik lebih dalam, tapi kurang dalam. kurang dalam kurang dan dalam kurang lagi. paham gitu, Kurang paham. mengenai MAN-PK, terus, SKS, Madrasah Keterampilan. betul, karena kan kita ini sudah kelas 12 nih Pak, ya, jadi benar. Mungkin program-program ini tuh untuk adik-adik Iya, kita, adik-adik adik-adik kita. tercinta dan tersayang kita. betul. Bener banget. Mungkin dari bapaknya bisa menjelaskan lagi yang lebih rinci gitu Lebih kepada spesifik. adik-adik, kepada penonton yang ada di rumah, bagaimana dengan program keterampilan, SKS dan juga MAN-PK. MAN-PK ini. Ya, terima kasih. Madrasah yang ada di Indonesia itu ada beberapa kategori ya. Ada beberapa kategori. Untuk madrasah itu dibagi menjadi madrasah unggulan. Madrasah unggulan itu apa? Madrasah akademik, keterampilan, riset, dan madrasah program keagamaan. Jadi ada 4 ini madrasah yang dikatakan unggul. Alhamdulillah MAN 2 ini termasuk salah 3 berarti ya. Bener 3 lah, bukan bener salah 3 tiga. ya. Bener 3. Bener 3. Bener 3-nya apa? Di sini kemarin sudah mengajukan madrasah SKS. Nah, madrasah SKS ini termasuk madrasah akademik. Sudah mengajukan madrasah keterampilan plus keterampilan. Dan sudah mengajukan madrasah program keagamaan. Tinggal 1 yang belum, madrasah riset. Nah, ternyata di sini riset sudah dimulai. Ya, sudah dimulai. Alhamdulillah kemarin katanya informasinya di ajang MyRes itu katanya sudah masuk 30 besar. Betul sekali Ya, Pak. itu menandakan bahwa iklim riset yang ada di MAN 2 ini berarti sudah jalan. Nah, berarti kan tinggal 1 langkah lagi agar madrasah ini dikatakan madrasah unggulan. Itu alhamdulillah. Nah, kebetulan memang awal-awal ini untuk madrasah SKS ini sudah kita ajukan semua ke pusat, ke Direktorat KSKK Madrasah untuk nanti bisa mendapatkan SK. Kalau nanti sudah mendapatkan SK, maka secara legal formal madrasah ini sudah bisa dikatakan sebagai madrasah SKS, madrasah plus keterampilan maupun madrasah MA-PK. Ya. Itu harapan terbesar sehingga apa? Cara melangkahnya itu nanti bisa apa ya? Tegak ya. Karena apa? Legal formalnya itu sudah dimiliki. Nah, itu. Harapan ke depan memang inovasi dari MAN 2 ini bisa selalu timbul ya. Mungkin itu. Nah, iya betul. Kita bahas satu-satu mungkin Iya, ya kita Pak, bahas biar satu-satu. teman-teman itu Bisa paham. paham. Gitu. Mungkin kalau teman-teman mau mencatat penjelasan dari bapaknya nanti bisa Iya, dicatat ya di rumah. Betul banget. Nah, untuk program SKS sendiri nih Pak. Nah, programnya itu kan program yang kredit semester Ya, gitu. sistem Ya. kredit semester. SKS kan sistem kredit semester. Betul. Di mana SKS yang ada di madrasah itu ada 2. Ada SKS yang 3 tahun,
SKS 2 tahun, 3 tahun maupun 4 tahun. Oh, 4 tahun ada Ya, juga, 4 tahun itu ada. Itu termasuk SKS. Jadi di SKS nanti itu siswa itu dilayani. Sekali lagi dilayani sesuai dengan kemampuannya. Siswa yang pintar, maka dia akan mendapatkan porsi yang pintar, dilayani porsinya pintar. Bonusnya apa? Bonusnya nanti dia bisa menyelesaikan program ini 2 tahun. Tidak sama dengan teman-teman yang lainnya. Program yang biasa, yang medium, yang standar itu maka bisa nanti di dalam pembelajarannya 3 tahun, normal biasa. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan siswa yang memang belum di atas rata-rata tadi ya menempuh studinya 4 tahun gitu. Itu bukan nggak naik kelas, tapi memang disitulah keunikan dari SKS. Ya, jadi program ini adalah program layanan terhadap siswa. Jadi siswa pintar ya harus dikasih porsi yang pintar. Masa jenengan ya umpamanya saya ilustrasikan gini, jenengan pelari 100 meter. Oke, pelari 100 meter kalau mau memiliki sprint yang tinggi, maka kan harus dikonsumsinya kan harus bagus ya. Kalorinya berapa ya. Terus nabatinya berapa. Itu harus ada kan memang. Nah, seperti itu SKS. Jadi anak pintar nanti bisa menempuh studinya itu lebih cepat dari anak yang pada umumnya. Polanya gimana? Polanya nanti semester 1 itu tetap 6 semester. 6 semester. Untuk dalam arti 6 semester itu ini kan kelas 10, 11, 12. Semester 1, jadi nanti tidak ada kelas. Langsung nanti di MAN, kalau ini nanti SK-nya sudah ada, langsung MAN 1 ya. Semester 1, semester 2, 3, 4, 5, dan 6. Iya. Jadi semester 1 itu nanti dilalui 6 bulan. Umum. Karena di situ nanti dipetakan. Ya, semester 1 kan ada IPA, IPS, dan agama ya. Umpamanya di sini ya. Itu 6 bulan. 6 bulan dipetakan, dilihat, oh ternyata anak ini memiliki kemampuan akademik yang tinggi. Oh ini tidak, oh ini low. Nah, dari situ nanti yang tinggi di semester 2-nya dia akan memperoleh SKS yang lebih banyak daripada teman-temannya. Gitu. Jadi nanti porsinya lebih banyak. Porsinya SKS-nya itu tadi. Tidak lagi reguler seperti biasa. Gitu. Nah, di semester 2 nanti di semester 2 ini percepatan. 3 bulan. Ya, semester 2-nya 3 bulan, ini 3 bulan, 3-nya 3 bulan, 4-nya 3 bulan, 5-nya 3 bulan. Baru semester 6-nya nanti gabung lagi 6 bulan. Karena nanti gabung dengan kakak kelas. Oh gitu. Jadi bisa jadi adik kelas kita yang kadang kita itu merasa senior, tiba-tiba seangkatan sama kita. Bener. Gitu ya Pak. Bahaya, gak bahaya tadi. Gak bahaya. Oke, itu gambaran SKS. Oh, seperti itu. Jadi kalau seumpama di SMA itu kan ada yang namanya akselerasi ya Pak. Nah kalau menurut Bapak Syahrir ini apa bedanya akselerasi sama SKS ini? Akselerasi itu aturan lama. Aturan terbaru sekarang adalah SKS. Oh. Ya, SKS bentuk layanan terhadap siswa-siswa yang memiliki kecerdasan istimewa. Jadi bukan lagi Axel. Jadi sekarang namanya semua diubah jadi SKS ya Pak? Benar. Oh, gitu. Semua dirubah menjadi SKS. Tapi sistemnya tetap sama? Sistemnya hampir sama. Kalau dulu di di akselerasi itu ada pola 4 tahun dan 6 tahun. Pola 4 dan pola 6. Jadi langsung 2 tahun. Hanya 4 semester. Untuk yang 2 tahun itu hanya 4 semester. Yang 3 tahun dia 6 semester. Tapi kalau SKS sekarang tidak, semuanya 6 semester. Ada kemungkinan nanti ya di semester 1 anak ini bagus si A ya. Siapa ini tadi? Danang Danang semester 1 tuh IP-nya tinggi. Oh, amin.
Maka di semester 2 Danang tuh berhak dapat porsi yang lebih. Lebih tinggi lagi. Di semester 2 IP-nya ternyata tinggi. Di semester 3 Danang ternyata ada masalah apa ya, galau umpamanya ya. Danang galau, tahu-tahu IP-nya turun. Danang itu bisa turun lagi ke di bawahnya. Oh, gitu. Jadi Iya. bahaya ya, Pak? Bahaya. Bahaya pasti bahaya. Tapi itu biasanya jarang terjadi. Yang terjadi pada saat Danang nanti turun, maka ada pembimbingan dari apa? Dari guru BK. Oh iya, dibimbing. Dibimbing, kenapa Danang kok akademiknya turun, ada masalah apa, lagi ngapain, apa layang-layangnya putus gitu. Gitu. Itu Danang ya. Oke. Seperti itu. Mohon maaf ya Pak. Untuk kriteria sendiri, gini. Jadi saya yang nangkep dari bapaknya tadi, untuk SKS, untuk program SKS ini, itu misal satu angkatan itu semua dapat atau kayak ada seleksinya tersendiri gitu Pak? Pertama dilakukan seleksi ya. Seleksi. Untuk apa? Dipetakan. Gunanya seleksi itu memang untuk mengetahui, oh ini akademiknya bagus, oh ini tidak, ini kuat di olahraga, oh ini kuat di seni ya. Itu tujuan awal untuk dipetakan seperti itu. Masuk di kelas semester 1 semuanya sama. Sama, tidak ada beda. Nah, dari situ semester 1 itu tadi nanti kan guru-guru wali kelasnya kan melakukan penilaian toh. Oke. Setelah melakukan penilaian kan ketahuan, oh Danang ternyata ini lebih baik nilainya, lebih cemerlang nilainya daripada teman sebayanya. Itu dicatat. Nanti di semester 2-nya di semester 2-nya nanti yang nilainya baik di setiap kelas itu bisa jadi satu nanti. Dikumpulkan jadi satu. Karena apa? Kalau frekuensinya itu sama, enak. Ya, Danang umpamanya dengan saya nih satu frekuensi, bicara kan enak ya. Tapi kalau frekuensinya nggak sama, kan susah. Tujuannya nanti di semester 2 nanti Danang bisa masuk bersama dengan yang lainnya. Itu. Nah, dari situ nanti digodok lah ya. Dikasih materi yang sama. Nah, di situ nanti bisa naik turun. Bisa aja IP-nya terus naik atau nanti suatu saat turun. Nah, pada saat turun itu nanti guru dikasih bimbingan. Berarti cukup menantang juga Ya, cukup ya? menantang Sangat. sangat menantang. Karena ini memang sesuai dengan kemampuan siswa. Jangan sampai siswa yang memiliki kemampuan, istilahnya dia membaca sebentar aja, itu sudah paham, diperlakukan sama dengan yang mohon maaf yang belum paham, baca 2 kali belum paham ya. Itu kan nanti kan tidak terlayani anak ini. Itu ya. Esensinya seperti itu. Jadi pas di porsinya masing-masing. Ya, pas di porsinya masing-masing. Ya. Kalau menarik ini, kalau contoh nanti semama saya sama Zizi ini anak kelas 10 ya Pak. Kalau menurut pandangannya Bapak Syahrir ini setelah memandang kita sebagai anak kelas 10 ini, apakah kita ini bakal cocok jadi anak SKS gak Pak? Kira-kira dari wajah. Ya insya Allah bisa sih. Insya Allah bisa. Karena apa? Rata-rata anak-anak yang cerdas itu kan biasanya komunikatif ya. Nah, biasanya begitu, komunikatif. Malu. Gitu. Oh iya Pak, ini tadi tuh yang aku cerita-cerita tadi, saya tuh punya teman Pak dari SMA lain, jadi dari SMA bukan dari MAN. Nah dia itu ikut program kalau tahun kemarin itu namanya akselerasi. Sebelumnya itu dia satu angkatan sama kita, tapi gara-gara akselerasi itu dia sekarang kelas udah kuliah. Dia sudah kuliah. Nah di di SMA-nya sendiri dia itu dapat kayak undangan dari universitas gitu Pak, karena dia adalah anak program akselerasi. Nah kira-kira kalau di SKS sendiri apakah keuntungannya apakah akan mendapat benefit yang sama seperti itu? Sama. Oh sama. Jalur undangan itu kalau di perguruan tinggi kan ditentukan oleh nilai awal sampai akhir, sampai semester 1 sampai semester 5. Selama nilainya terus naik, insya Allah pasti akan diterima. Oh gitu. Jadi benefitnya masih sama ya Pak? Sama. Wah hebat sih. Benefitnya sama, cuman perlakuannya bedanya itu tadi. Karena dia pintar, maka diberi porsi yang sesuai.
rewardnya apa? Bisa menyelesaikan 2 tahun. Keren itu. Keren sih. Berarti nanti adik-adik kelas 10, adik-adik kelas 10 yang alhamdulillahnya keterima di SKS pasti hebat banget sih. Iya. Hebat banget. Dan harus konsisten. Belajarnya harus ditekuni lagi. Kalian nggak boleh nilainya tuh tiba-tiba turun, itu nggak boleh. Jadi jangan sampai, karena ini tuh sangat menantang. Kita aja yang kelas 12 sebenarnya pengen. Iya, sebenarnya pengen, tapi kayak kalau bayang-bayangkan lagi kayaknya ya agak susah, tapi pengen gitu. Tapi saya kasihan sama teman saya ini, Pak. Kenapa? Soalnya kalau misal ada program SKS dan dia ini masuk, Pak. Gini, saya ini 2005, Pak. Dia 2007, Pak. Baru satu angkatan. Jadi kayak sekolahnya itu keduluan. Jadi nanti takutnya kalau saya ikut SKS, saya kuliahnya 16 tahun. Umurnya saya 16 tahun, belum punya KTP. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya Sobat Mandawangi mengenai program SKS, Sistem Kredit Semester. Selanjutnya kita akan membahas tentang MAN-PK. MAN-PK. Oh, sebelum itu madrasah keterampilan dulu, Kak. Madrasah keterampilan dulu. Madrasah keterampilan dulu. Jadi madrasah keterampilan itu kan kejurusan gitu ya, Pak. Nanti apakah nanti program madrasah keterampilan itu arahnya itu sama dengan SMK atau beda? Ya. Untuk MA plus keterampilan. Jadi MA plus ini adalah desertifikasi ya. Jadi dipilih untuk melengkapi ya akademik yang ada. Tidak sama dengan SMK. Karena SMK itu memang kejuruan. Karena memang ini MA reguler cuman diberi tambahan muatan plus keterampilan. Agar apa? Nanti teman-teman kita ya, anak-anak kita ini nanti kan tidak semuanya kuliah, studi lanjut. Pada saat ada yang tidak studi lanjut, maka anak-anak ini punya bekal hidup untuk bertahan sendiri, survive ya di lingkungannya. Karena itu dipilihlah program ini. Jadi ini benar-benar program yang insya Allah akan sangat-sangat manfaat, terutama bagi teman-teman kita yang memang tidak studi lanjut. Berarti nanti kalau habis lulus di MAN 2 Banyuwangi, dengan program ini bisa dimudahkan untuk mencari pekerjaan. Berarti kira-kira ada ijazah tertentu kayak sertifikat? Ada. Nanti ijazahnya itu MAN 2 ini harus bekerja sama atau MOU dengan lembaga seperti apa, BLKI. Berarti udah kerja sama BLK ya? Harus. Nanti kita harus dimulai seperti itu. Nanti agar nanti lulusannya bisa memiliki ujian kompetensi, maka harus kerjasama MOU dengan lembaga-lembaga yang melaksanakan program keterampilan. Macam-macam itu, ada BLKI, ada yang di mana Singosari itu juga ada penyelenggara. Jadi anak-anak yang melaksanakan program jurusan ini keterampilan nanti diuji kompetensikan, layak apa tidak dia nanti terjun ke dunia usaha gitu. Tapi karena ini masih proses kan, ini masih proses awal memulai, maka nanti langkah itu akan dilaksanakan selanjutnya. Oh, seperti itu. Jadi MAN plus keterampilan ini sangat memudahkan ya untuk teman-teman Mandawangi yang habis lulus dari MAN 2 Banyuwangi itu langsung ke dunia pekerjaan. Ya. Jadi teman-teman juga di kelas keterampilan ini juga harus semangat gitu, harus belajarnya harus benar-benar karena ini tuh juga salah satu bekal kalian di masa depan. Bener banget. Karena lebih ke arah praktek juga kan? Iya, ke arah praktek. Iya, Pak, ya? Benar. Nanti di situ dapat pelajaran yang insya Allah sih banyak prakteknya. Ada 6 JP di situ, ada 6 JP untuk program keterampilan ini. Jadi luar biasa. Kalau sampai bisa ke plus keterampilan ini, ya itu tadi nggak hanya dapat akademik, umum maupun agama, tapi dapat keterampilan tadi, vokasinya itu tadi dapat. Udah ada plusnya. Ada plusnya itu udah banyak benefitnya. Plus. Oke, jadi setelah madrasah keterampilan udah, SKS udah, sekarang satu lagi nih, ada MAN-PK, MAN program keagamaan. Nah, jadi MAN program keagamaan itu kalau menurut Bapak itu seperti apa sih, Pak? MAN program keagamaan itu MAN reguler ya, di mana ada penguatan program-program keagamaan. Di
Di situ nanti ada fasilitas seperti mahat, ya. Di mana mahat itu bukan hanya, mohon maaf, mahat itu bukan hanya untuk tempat tidur saja. Di situ terjadi pembelajaran di mahat itu. Ada pembelajaran kitab kuning, program tanfid dan lain sebagainya. Kayak gitu. Iya. Jadi kalau nanti Man PK ini nanti arah prospeknya kemana? Mungkin kalau contoh siswa-siswa Man 2 Banyuwangi ikut Man PK ini, nanti kalau mereka udah lulus dari Man 2 Banyuwangi, apakah mereka akan dibimbing ke universitas Islam atau mungkin ke universitas lainnya? Ya, memang seharusnya anak-anak yang menempuh atau memilih program keagamaan ini memang harusnya masuk ke Universitas Negeri Islam. Ya, Universitas UIN ya, Universitas Islam Negeri, baik itu yang ada di Indonesia. Itu sebenarnya untuk mempermudah. Karena biasanya anak-anak yang masuk ke UIN tadi bekalnya di sini sudah dibekalin, maka pada saat dia masuk ke fakultas, apakah itu fakultas hukum Islam, adab, dakwah dan sebagainya, itu langsung connect. Gitu. Ya. Biar langsung enak gitu. Iya, istilahnya langsung akselerasi gitu loh. Jadi tidak perlu lagi berat. Kan ada di UIN itu kadang ada ya lulusan sekolah, mohon maaf, masuk ke UIN, ya, tiba-tiba dapat porsi ilmu keagamaan yang banyak, 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 stres. gitu. Iya. Tapi kalau insya Allah kalau teman-teman yang memang di MAPK ini memang sudah disiapkan, benar-benar disiapkan untuk nanti lulusannya itu menjadi ahli tafsir gitu, ahli kitab gitu, ahli fikih. Jadi memang khusus takhasusnya di situ nanti, takhasusnya di situ. Ya, itu harapannya dari program di Kementerian Agama seperti itu untuk MAPK. Jadi udah udah di porsinya gitu. Sudah ada porsinya masing-masing. Ya. Udah jalannya itu udah bener gitu. Lurus. Meskipun tidak menutup kemungkinan teman-teman kalian yang di MAPK itu juga ada yang memilih ke kedokteran. Iya, ke mesin, ada seperti itu. Tapi memang diharapkan teman-teman yang memang sudah ada MAPK ini masuknya ke UIN yang memang takhasusnya di bidang itu. Iya. Berarti kalau untuk program ini tuh lebih ke minat siswa atau juga ada seleksi tersendiri gitu, Pak? Ada seleksi biasanya. Ada seleksi. Jadi nanti seleksi kitab-kitabnya, ya, seleksi hafalan juznya, hafalan Al-Qur'annya nanti. Iya. Ada kriteria yang harus ditempuh. Sesuai dengan yang ada di Juknis itu tadi, petunjuk teknis tentang penyelenggaraan MAPK plus keterampilan maupun SKS. Semua ada petunjuk teknisnya. Seperti itu. Nah, terus kemarin itu saya dapat cerita dari salah satu guru saya, Pak. Tapi nggak tahu nanti benar atau salahnya dikoreksi lagi gitu, Pak. Di Man Tulung Agung kalau nggak salah, Man berapa ya, Mas? Kalau nggak salah Man 2 Tulung Agung. Itu udah ada Man PK ini, Pak, di mulai tahun ini. Jadi mulai tahun lalu. Jadi lulusan tahun ini kemarin ada yang berangkat ke Kairo. Kairo, iya. Oh, itu kira-kira emang ada kerjasama antara madrasah sama pihak sana atau ada undangan atau? Biasanya ada undangan. Undangan dan memang standar keilmuannya itu yang di Man PK itu tidak terlalu jauh dengan standar yang ada di Kairo. Di Kairo itu kan kalau tidak salah menetapkan hafalan juznya itu sampai 10 atau berapa gitu. Jadi kalau itu tidak dimulai dari sekarang mustahil. Iya. Kapan lagi? Iya. Harus nabung ya. Harus nabung. Gitu. Benar. Banyak yang memang ke Kairo, Mesir. Banyak sekali. Oh, tadi kan saya pernah searching ya Pak. Saya searching tentang informasi Man PK atau madrasah keagamaan ini. Nah, terus saya nemu yang namanya Man IC, MAIC atau Islam Cendekia. Nah, apa bedanya MAIC ini sama MAPK ini, Pak? Kalau boleh tahu, kalau menurut jenengan sendiri. Kalau Man IC itu Man akademik.
MAN akademik, dan itu memang khusus yang didirikan oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama. Jadi memang di IC itu memang khusus mencetak generasi unggul. Ya, kalau saya tidak tahu ada IC ada berapa puluh. Kalau di sini kan ada kalau Jawa Timur ada MAN IC Pasuruan, gitu. Dan kelasnya juga tidak banyak. Seleksinya secara nasional. Jadi seluruh Indonesia itu bisa mendaftar di MAN IC dengan kriteria yang memang sangat-sangat ketat. Ketat sekali. Sangat ketat. Yang sanawiyah maupun yang SMP itu bisa daftar ke IC. Tapi memang seleksinya se-Indonesia. Seleksinya nasional. Iya. Anak Indonesia, Kak. Iya. Berarti lebih berat lagi ya. Oke, terakhir sebelum kita mengakhiri perbincangan pagi hari ini, jadi sedih nih, ya. Diakhiri kenapa gitu? Diakhiri, gimana sih harapan Bapak Syahrir ke depannya untuk program-program ini di MAN 2 Banyuwangi, dan bagaimana pesan Bapak Syahrir untuk murid-murid atau siswa-siswi yang ada di MAN 2 Banyuwangi ini? Alhamdulillah dari awal saya kesini, saya terus terang ikut bangga ya, terutama di karakter siswanya. Karakter siswanya saya kira di sini sudah terbentuk, yang berakhlak, takdim pada guru, pada orang yang lebih tua, itu takdim. Saya lihat juga tadi proses pada saat masuk pagi-pagi sudah rapi, terus dimulai juga sholat duha berjemaah. Itu merupakan salah satu karakter yang mau dibentuk. Dan alhamdulillah juga di sini sudah memulai ya langsung 3 program ya, SKS, MAPK maupun plus keterampilan. Saya kira ini insya Allah saya hakul yakin bisa menjadikan MAN 2 ini lebih baik. Amin. Insya Allah bisa menjadi MAN unggulan lah yang ada di sini. Amin. Itu. Dan semoga sampean juga bisa sukses ya. Amin. Yeah. Mungkin itu ya. Oh, itu dia pesan dan harapan dari Bapak Syahrir kepada teman-teman semua. Semoga tersampaikan dengan baik dan semoga bisa tercapai ya. Betul. Amin. Gimana Kak Zeze? Apakah materinya sudah masuk ke dalam kepalanya Kak Zeze? Sangat masuk sekali. Karena obrolan kita hari ini tuh enjoy banget. Enjoy banget, santai. Betul. Tapi pembahasannya ya cukup serius juga. Iya, enjoy tapi serius, santai tapi serius gitu loh Kak. Gitu. Soalnya tadi kita nanti bapaknya bisa nggak ya? Tadi tuh gitu. Terus terang kayak kita mau podcast sama bapak tuh kayak kita ragu ini nanti kalau kita gini nanti bapaknya takutnya gini. Betul. Gitu ternyata kita susah buat formal. Iya, susah buat formal gitu. Jadi gitu ya teman-teman, penjelasan tentang SKS, MAN PK sama madrasah plus keterampilan. Betul sekali. Jadi semua orang itu punya porsinya masing-masing kalau kita kesimpulkan dari sini itu. Betul sekali. Banget. Dan mungkin podcast kita kita akhiri cukup di sini saja. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya bersama Jenang, JJ dan juga Dana. Dan semoga kita ketemu lain kali lagi dengan Bapak Syahrir juga. Amin. Oke, aku mau pantun dulu. Pantun dulu boleh, sebelum ya? ditutup, boleh. Aku mau lihat itu boleh ya? Boleh. Gak hafal. Oke, boleh. Dibilang cakep gitu ya? Iya, oke. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.